Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Administrasi Perpajakan, ingin menjelaskan masalah berupa materi yaitu transaksi Enron yang dipertanyakan. Materi ini berkaitan dengan mata kuliah kami yaitu Etika Bisnis dan Profesi. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu ada Muhammad Logat Geo, kedua Adim Ikhlas, ketiga Muhammad Wildan, keempat saya sendiri Ananda Osa, kelima Muhammad Dia, keenam Fajrul Falah. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam masalah atau materi. Oke, pada slide pertama saya akan menjelaskan apa itu Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Bangkrutnya pada akhir 2001, Enron memperkerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam bidang listrik, gas alam, kertas, dan komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar dolar Amerika. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan kemajuan Enron. Sepanjang akhir periode tahun 1990-an, saham Enron naik secara perlahan di NYSE dengan tentang perdagangan $20 sampai $40. Dalam beberapa bulan awal, milenium baru harga saham Enron melonjak menjadi $70. Didasarkan pada daya apung keseluruhan pasar saham secara umum. Penilaian menguntungkan yang diberikan pada perusahaan oleh analisis serta laporan laba rugi dan prospek Enron. Selama tahun 2000, saham Enron diperdagangkan dalam kisaran $60 sampai 90 mencapai puncak pada bulan Agustus pada harga $90,56 dan menutup tahun pada harga saham mendekati $80. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran Enron. Pada tahun 2001, saham Enron menurun drastis hingga suatu titik di mana saham Enron yang sebenarnya tidak berharga. Rumor keruntuhannya Enron telah beredar selama beberapa bulan. Pejabat dan politisinya segera mencari jawaban yang akan memulihkan kredibilitas dan kepercayaan yang telah hilang. Begitu besarnya kekhawatiran yang terjadi sehingga Presiden Bush, Presiden Amerika Serikat waktu itu sendiri berjanji bahwa pihak yang bersalah akan dihukum dengan agresif oleh instansi pemerintah. Next. Penyebab kemundurannya Enron yaitu adanya kekurangan integritas yang ada pada budaya Enron berada dalam taraf yang cukup mencengangkan. Sebagai contoh, dilaporkan bahwa lantai perdagangan energi palsu diciptakan untuk menyesatkan kelompok analisis saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Power Report. Power Report disiapkan oleh 3 orang subkomite dari Dewan Enron yang diketuai oleh William Power Jr. yang bergabung dengan Dewan pada bulan September 2001 dan mengundurkan diri pada bulan Februari 2002 dengan mandat untuk menyelidiki transaksi pihak terkait yang mengejutkan Dewan Direksi. Pada tahun 2001, Dewan Direksi Enron beranggota 15 orang. Beberapa di antaranya memiliki pengalaman 20 tahun atau lebih di Dewan Direksi Enron ataupun perusahaan pendahulunya. Keseragaman anggota Dewan Enron menggambarkan hubungan yang harmonis dalam Dewan secara internal. Mereka mengatakan bahwa hak suara atau hak pilih Dewan umumnya bulat. Dewan Enron dikelompokkan menjadi 5 komite. Yang pertama ada komite eksekutif, yang kedua komite keuangan, yang ketiga komite audit dan ketaatan, yang keempat
komite pembayaran kompensasi, dan yang kelima, komite penghargaan. Enron telah menggunakan apa yang secara khusus dibuat oleh perusahaan, yaitu entitas bertujuan khusus atau SPE untuk joint venture, kemitraan, dan sindikat aset dalam beberapa waktu. Akan tetapi, rangkaian kejadian membawa personal Enron dalam realisasi SPE dapat digunakan secara tidak etis dan ilegal untuk melebih-lebihkan pendapatan dan keuntungan, meningkatkan kas dan menyembunyikan utang atau kewajiban yang terkait, offset atau saling menutupi kerugian terhadap investasi saham Enron pada perusahaan lain, menghindari aturan-aturan akuntansi untuk penilaian saham Enron, dan memanipulasi harga saham Enron sehingga menyesatkan investor dan memperkaya eksekutif Enron yang memegang opsi saham. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan temuan Power Report yang lain, yaitu adanya tujuan Enron mencari investor lain yang disebut rekaan atau counterparty. Tujuan yang pertama adalah terpisah atau independen dari Enron. Tujuan yang kedua yaitu menginvestasi dana minimal 3% dari aset berisiko. Dan tujuan yang ketiga adalah menjadi pemegang saham pengendali dalam membuat keputusan untuk transaksi CFO. Next. Nah, transaksi CFO sendiri adalah yaitu proyek yang dikemukakan oleh Enron. Namun proyek ini tidak bisa menarik investor luar sehingga Enron mensiasati dengan cara memutar dana yang ada di perusahaan dan anak perusahaan. Enron tidak mengeluarkan modal sama sekali. Sekalipun mengeluarkan modal tetapi tidak kurang dari 3% dan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. CFO pada bulan November 1997 dibuatkan struktur model baru oleh Enron dan Cooper. Tetapi pada proyek ini pula Enron tidak juga mendapatkan investor luar. Enron tetap kembali kepada sistem awal yaitu memutar dana yang ada di perusahaan. Tahun 2001 akhirnya kasus ini terbongkar di depan umum dan Dewan Direksi memulai penyelidikan sehingga membawa pada pengajuan kebangkrutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi CFO. Sejumlah isu lain yang berkaitan dengan transaksi CFO yang tercatat dalam Power Report mencakup itu ada 5. Yang pertama ada biaya manajemen yang berlebihan telah dibayar kepada Cooper untuk pekerjaan kecil. Yang kedua ada penilaian yang berlebih digunakan pada penyelesaian lilitan masalah hingga mentransfer 10 juta US dollar untuk Cooper. Yang ketiga adalah Cooper mencari dan menerima 2,6 juta US dollar sebagai ganti rugi dari utang pajak untuk 10 juta 500 US dollar. Yang keempat ada pinjaman tanpa jaminan sebesar 15 juta US dollar dibuat untuk Cooper dan tidak dirupikan. Yang terakhir, Enron membutuhkan lebih awal pendapatan dari CFO. Next. Selanjutnya ada kemitraan LJM dan Raptor atau LJM1. Enron menerima usulan Vasto untuk menjadi pengelola tunggal dalam LJM1 yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari investor luar negeri agar dapat digunakan untuk melindungi kemungkinan hilangnya pasar investasi Enron di RIMS Net Condition INC. LJM1 menandatangani 3 transaksi dengan Enron. Yang pertama ada upaya melindungi nilai posisi Enron dalam RIMS. Yang kedua, pembelian sebagai kepemilikan Enron dalam proyek pembangkit listrik di Belajar. Dan ketiga, pembelian sertifikat dari suatu SPE. Terus LJM1 tidak mendapatkan investasi dari luar. Investasi Enron di RIMS dari nilai 10 juta US dollar dalam 2 tahun menjadi 300 juta US dollar. Dan Enron mencatatkan dalam laporan laba rugi dan pengakuan Enron terhadap kenaikan nilai sahamnya sendiri merupakan pengakuan yang biasanya tidak diizinkan oleh GAAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya adalah kemitraan LJM dan Raptor, lebih khususnya LJM kedua. Pada bulan Oktober 1999, Festo mengusul kemitraan LJM kedua, yaitu LJM Co-Investment, yang akan berfungsi sebagai mitra umum melalui perantara untuk mendorong investasi luar hingga 200 juta US dollar yang dapat digunakan untuk membeli berbagai aset yang diindikasi oleh Enron. Cara ini akan memberikan Enron dana yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan cepat dan dengan biaya yang sedikit dibandingkan dengan cara lain. Pada LJM 2 ini, masalah yang timbul apakah LJM 2 memenuhi syarat untuk non-konsolidasi, kemudian serangkaian transaksi dilakukan untuk menciptakan keuntungan pada laporan laba rugi yang didasarkan pada asumsi bahwa LJM 2 tidak akan dikonsolidasi berdasarkan aturan 3%. Next. Selanjutnya adalah LJM 2 dan Raptor. Transaksi antara Enron dan LJM 2 yang memberikan dampak terbesar pada laporan keuangan Enron melibatkan 4 SPE yang dikenal sebagai Raptor. Memperluas konsep yang mendasari transaksi return, Enron berusaha menggunakan nilai tertanam dari ekuitasnya untuk mengatasi penurunan nilai tertentu investasi perdagangannya. Next. Berikut adalah penjelasan dan materi terkait dengan masalah yang ada dalam transaksi Enron. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.